Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peggy Dian Pujiwardani, NIM G05219025, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis mengenai tentang lembaga yatim mandiri. Yang pertama yaitu yang akan saya bahas mengenai tentang profil lembaga Yayasan Yatim Mandiri. Lembaga Amil Zakat Nasional atau disebut dengan Lasnas Yatim Mandiri merupakan organisasi nirbalah pada tanggal 31 Maret tahun 1994 di Surabaya. Lasnas Yatim Mandiri memiliki kekhususan dalam memberdayakan anak yatim melalui pengelolaan dana sosial masyarakat, zakat, infak atau sedekah dan wakaf, baik perorangan maupun kelembagaan yang dikelola secara profesional. Lasnas Yatim Mandiri resmi terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional berdasarkan Surat Keputusan Kepenak RI nomor 185 tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Lasnas Yatim Mandiri sudah memiliki 45 kantor cabang yang terdaftar di 14 provinsi seluruh Indonesia. Kemudian, keterangan yang selanjutnya yaitu mengenai tentang produk-produk fundraising. Di sini dalam produk fundraising yang pertama adalah pendidikan. Dalam pendidikan biasanya ada kegiatan yang pertama yaitu beasiswa yatim mandiri, kemudian sanggar Genius Super Leader Camp, selanjutnya pesantren kemandirian, kemudian yang terakhir rumah kemandirian, dan yang kedua dari produk atau program kesehatan yang terdiri dari gizi, klinik rumah sehat mandiri, dan super gizi kurban. Kemudian yang ketiga yaitu program kemanusiaan. Itu biasanya terdiri dari bantuan langsung mustahik dan juga bantuan bencana alam. Yang keempat yaitu program dakwah. Di situ ada layanan dakwah, seminar inovatif, dan tali asih. Kemudian yang terakhir yaitu program pemberdayaan. Maksudnya biasanya itu ada kegiatan yang disebut dengan baik, bisa, atau yang singkatan dari Bunda Mandiri Sejahtera. Kemudian keterangan yang selanjutnya C, yaitu mengenai tentang strategi fundraising dalam lembaga Yayasan Yatim Mandiri. Setiap lembaga maupun organisasi tentu mempunyai target atau tujuan dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Target dan tujuan itu merupakan bagian dari strategi yang bisa dapat dirubah. Strategi membantu perusahaan atau organisasi untuk mengetahui apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, siapa yang melakukan, dan bagaimana cara melakukan strategi itu dengan baik. Kemudian yang D, mengenai tentang sistem promosi dari lembaga Yayasan Yatim Mandiri, yaitu strategi profesi itu dilakukan dalam dua cara. Yang pertama secara online dan juga offline. Dan di sini disimpulkan bahwasanya yatim mandiri melakukan promosi online dengan merancang dan disusun secara komprehensif dengan media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, dan juga YouTube dan lain sebagainya. Kemudian pada saat offline maka kaum donasi langsung datang kepada kantor cabang yang berada di dekat terdekat di para donasi sekitarnya. Kemudian dari penjelasan yang E, mengenai sistem rekrutmen lembaga yatim mandiri. Sistem rekrutmen antara lain yaitu meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang tepat untuk mengisi lowongan kerja yang ada. Adapun manfaat dari rekrutmen adalah memiliki fungsi sebagai the right man on the right place, di mana hal ini menjadi gangguan bagi perusahaan dalam menempatkan tenaga kerja yang ada. Penjelasan selanjutnya yaitu F, mengenai tentang faktor-faktor kunci keberhasilan dari lembaga Yayasan Yatim Mandiri. Yang pertama yaitu sidik, benar.
artinya dia selalu benar dalam melakukan apapun asalkan itu untuk yayasan dari yatim mandiri. Kemudian selanjutnya responsibility, yaitu tanggung jawab atau dalam Islam disebut juga dengan amanah dan dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu upgradable, yaitu meningkatkan kapasitas dari lembaga yayasan mandiri, atau dalam Islam disebut dengan fatonah, yaitu cerdas dalam melakukan kegiatan itu. Kemudian yang terakhir server excellent, yaitu maksudnya adalah pelayanan prima, atau dalam Islam disebut dengan tahbligh, yaitu menyampaikan dengan baik dan sopan kepada para pendonasi. Kemudian yang terakhir dari penjelasan yaitu mengenai tentang hambatan yang dihadapi dalam lembaga yayasan yatim mandiri. Faktor perhambat dari kegiatan fundraising di yatim mandiri perihal Zisco pada kegiatan fundraising mengalami beberapa kendala yang menjadi penghambat bagi mereka. Faktor penghambatnya yakni penghambat secara langsung dan juga faktor penghambat secara tidak langsung. Maksud dari penghambat secara langsung yaitu ketika ditolak donatur secara langsung dan donatur izin libur untuk berdonasi. Kemudian penghambat secara tidak langsung ketika melakukan kegiatan fundraising yaitu tentang donatur fanatisme terhadap ormas. Ada beberapa kendala yang hampir sama dengan Zisco lainnya. Donatur tidak mengetahui yatim mandiri dan ketika Zisco kurang dari target. Jadi kemungkinan pendonasi kurang tahu letak di mana lembaga yayasan mandiri tersebut. Jadi lebih baik-baiknya kita mencari atau kita sering-sering dengan orang yang tahu tentang bagaimana cara pengelolaan atau bagaimana tata cara kerja dalam yayasan yatim mandiri tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada kata-kata yang salah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Terima kasih.